Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di hari yang baru ini. Selamat bertemu kembali melalui renungan harian Toraya edisi hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, mari sejenak kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam menjalani kehidupan kita ke depan. Tapi sebelumnya itu, marilah kita berdoa. Puji dan syukur kembali kami panjatkan ke hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau telah menjaga kami di sepanjang malam, sehingga kami boleh tertidur dengan lelap. Dan pada pagi hari ini, kembali Engkau menyatakan kasih-Mu kepada kami semua, dengan kembali Engkau membangunkan kami, untuk kami boleh menikmati satu hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca, yang akan kami renungkan pada pagi hari ini, boleh menuntun kehidupan kami, untuk kehidupan kami ke depannya. Ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 10 ayatnya yang ke-25 sampai dengan 28. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Demikian firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini, perbuatlah demikian. Poga Umi Susito. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Kalimat ini merupakan penilaian Yesus atas jawaban ahli Taurat yang telah menjawab pertanyaannya sendiri. Niat mencobai Yesus, namun yang terjadi adalah sebaliknya. Yesus yang mengajari ahli Taurat berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan Yesus membuatnya lebih mengenal dirinya supaya memiliki perilaku yang sesuai pengetahuan dan tidak kehilangan kehidupan kekal. Di sini nampak bahwa tingkat pendidikan, jabatan, status yang tinggi bukanlah jaminan bahwa seseorang mengalami anugerah Allah. Pengetahuan tentang kebenaran yang diikuti dengan tindakan yang benar adalah kunci mencapai kebahagiaan hidup. Yesus mengarahkan pada esensi tertinggi kehidupan dalam perintah utama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan, segenap akal budi. Kasih kepada Allah menjadi dasar bagi setiap tindakan orang percaya, sekaligus menjadi pertanggungjawaban pelaksanaan perintahnya. Itulah sebabnya gereja terus melaksanakan pengajaran dan pembinaan, supaya setiap orang percaya diperlengkapi dengan pengetahuan yang benar dan mengerjakannya dalam ketaatan. Melayani Dia dengan segala sesuatu yang pada kita. Semua tindakan mengasihi kita adalah demi Dia. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Jika seorang tidak sudi menunjukkan kasih kepada orang lain, maka hal itu merupakan tanda bahwa sesungguhnya ia belum mengalami kasih dan anugerah Tuhan, atau belum sepenuhnya Tuhan. Jadi, jika kita mempraktikkan kasih sebagaimana Allah mengasihi kita, maka hal itu menunjukkan bahwa kita memiliki hubungan yang baik dan benar dengan Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Puji dan syukur, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami dalam pembacaan firman pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu yang kami dengar, yang kami renungkan pada pagi hari ini, boleh kami jadikan pedoman di dalam kehidupan nyata kami. Tuntun kami Tuhan, sertai kami dalam kehidupan kami. Semoga di sepanjang hari ini, apa yang ada dalam hati kami, apa yang ada dalam pikiran kami, dan apa yang keluar dari mulut kami, tidak menyakiti hati sesama kami dan tidak menyakiti hati-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, tuntun kami, sertai kami terus Tuhan, sebab hidup ini adalah kepunyaan-Mu. Terjadilah kepada kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin.